Layan tambah setiwari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Berjumpa lagi dengan kita di channel Padepokan Nusantara. Tak lupa kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih seluruh semua yang selama ini sudah mengapresiasi ke kita, yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah share juga ke saudara, ke sanak family, ke teman, atau ke siapapun. Mudah-mudahan sedulur pemirsa semua diberikan kemudahan di semua urusannya, dilancarkan rezekinya, dan yang belum dapat kerja mudah-mudahan cepat dapat kerja, cepat dapat kegiatan. Kali ini kita mencoba untuk mengungkap misteri naga perak di Aceh, gitu loh. Jadi naga perak di Aceh ini konon ceritanya ini di Gunung Seulawah ya. Gunung Seulawah itu di daerah Aceh besar. Seulawah Aceh besar. Konon ceritanya nih pernah apa ya? Pernah bertempur. Bertempur dengan Malikul Saleh, kan gitu loh. Terus dipercaya bahwa naga ini itu menampakkan dirinya itu di saat-saat tertentu katanya. Mungkin di saat bulan purnama. Terus katanya sih pernah di waktu itu Gunung Meletus, kan ini Gunung Seulawah itu kan gunung berapi kan gitu loh, jadi gunung aktif kan gitu loh. Terus dipercaya sama penduduk sekitar juga bahwa naga perak ini adalah juga menunggu harta karun kan gitu loh, harta karun. Jadi coba kita ungkap lewat sisi goib kan gitu loh. Mudah-mudahan dalam video ini bisa memberikan ilmu dan manfaat, syukur-syukur bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Mungkin bisa kita langsung aja Mas Aris. Monggo. Layan tambah syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di dalam tasbih Anda kami bentengi semua itu saja semua orang dicintai semua kegiatan yang diperhatikan semua terlindungi dan terlindungi percaya sama manusia. Oh, mohon doanya supaya bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tasbih mutia bantu kami menarik salah satu goib yang bisa bercerita, bisa menjabarkan secara detail tentang misteri naga perak di Aceh besar, terutama di Gunung Seulawah. Di Gunung Seulawah hanya yang kami maksud dan hanya yang kami diizinkan. Selain yang diizinkan dan selain yang saya maksud otomatis terpental dengan izin. Ketarik ke tangan saya. Allah.
menjadi nyaman, menjadi rileks. Kita suara ini bersambung. Semakin rileks, semakin nyaman di tubuh mediator. Selamat malam. Hanya ngobrol aja ini. Dengan siapa ini? Sang Naga. Sang Naga. Dari mana tadi Sang Naga? Sang Naga penjaga gunung. Dari ujung negeri ini. Di Aceh? Iya. Gunung Seulawa. Kamu maksudkan? Oh, dari Gunung Seulawa. Ada perlu apa? Ngobrol aja nih. Memanggilku ke sini. Mohon maaf, ini bincang-bincang aja, silaturahmi. Boleh tahu bangsa apa ya ini? Bangsa siluman. Oh, bangsa siluman. Saya tadi itu mencoba untuk menghadirkan, minta tolong dihadirkan itu sesosok yang mengetahui tentang misteri naga perak di Gunung Seulawa Aceh Besar. Apakah saya manggilnya apa ya, Mbah atau gimana ya? Datuk. Oh, Datuk. Ya, Datuk. Apakah Datuk mengetahui, Datuk, tentang naga perak di Gunung Seulawa? Ya, saya mengetahuinya. Apakah Datuk yang selama ini diceritakan sama rakyat sekitar? Bukan. Oh, bukan ya, Datuk ya. Cuma Datuk mengetahui ya, Datuk ya. Iya, sama-sama penjaga di sana. Oh, sama-sama penjaga di sana. Yang kamu maksudkan adalah penjaga utama di Gunung Seulawa. Karena dia sedang bertugas di sana. Datuk salah satu penjaga juga ya? Di lapisan terluar. Oh, di lapisan terluar. Datuk itu untuk jaga di sana ada tugas, Datuk? Ada tugas. Boleh tahu, Datuk? Tugas untuk menjaga gunung yang ada di sana. Kami ditugaskan. Yang menugaskan, Datuk? Dari raja kami, raja di raja alam,
seluruh alam gaib. Mohon maaf, Datuk udah muslim? Belum, tapi memang ada surat tugas itu ya, Datuk ya? Saya masih Ya, ditugaskan. Datuk. Ya, Datuk. Iya, Datuk, menurut cerita rakyat setempat, apakah dulu sempat terjadi peperangan? Ya, pernah terjadi suatu peperangan. Itu dengan siapa ya, Datuk dulu? Perang zaman dahulu. Dengan Malikul Saleh itu, Datuk, Sultan Malikul Saleh. Iya, perang zaman dahulu. Perang di zaman masih mempertahankan kekuasaan, di mana perebutan kekuasaan dan wilayah. Itu kok bisa perang dengan Sultan Malikul Saleh? Itu kan Malikul Saleh kan wujudnya manusia ya, Datuk. Itu gimana ceritanya, Datuk? Kok bisa perang dengan siluman naga perak? Beliau ingin menaklukkan apa yang ada di gunung itu. Ceritanya gitu. Berarti emang bener ya, Datuk. Terus menurut cerita rakyat setempat, itu apakah benar naga perak itu sering memperlihatkan diri di saat-saat bulan purnama gitu? Itu benar nggak, Datuk? Oh tidak ya. Hanya di waktu-waktu besar, tanda besar saja. Oh, tanda besar. Gunung meletus gitu, Datuk. Ya. Oh iya benar, cerita rakyat katanya gitu waktu gunung meletus. Selain itu hanya gaib-gaib lain yang menyerupai dan orang-orang itu mempercayai. Terus gini, Datuk, itu kan orang setempat tuh mempercayai kalau di Gunung Seulawah itu ada harta karun, dan yang jaga adalah naga perak. Kenapa? Apakah itu benar? Anda bertanyakan. Kenapa Anda mempertanyakan itu? Ini menurut cerita rakyat sana, Datuk, yang saya dapat dari media handphone, Datuk. Ya mohon maaf, Datuk, kalau itu agak kurang berkenan. Orang-orang yang ingin menguasai harta yang bukan haknya. Mereka itu orang-orang yang menguasai, yang ingin mengambil harta yang bukan jadi hak miliknya. Karena harta itu harta amanah, harta yang tersembunyi, harta yang tersimpan. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Berarti memang ada ya, Datuk ya? Cuma harta amanah ya, Datuk? Peninggalan. Itu diperuntukkan amanahnya buat siapa, Datuk? Yang penguasa.
Sang penguasa itu kira-kira itu kapan itu Datuk? Itu harta mananya dipakai Datuk? Nanti kalau sudah saatnya akan keluar sendiri. Akan diberikan kepada yang berhak menerima. Sang pewaris tunggal. Sang pewaris tunggal. Itu rencana harta amanah itu buat apa tuh Datuk? Untuk kemaslahatan manusia banyak. Untuk kemanfaatan orang banyak. Untuk kemakmuran orang banyak. Berarti nanti yang dapat amanah itu tuh bukan buat beliau sendiri ya? Tidak. Jadi malah buat kemaslahatan orang banyak. Karena harta itu adalah amanah. Apakah ada hubungannya dengan Satrio Piningit itu? Itu masih rahasia. Oh, masih rahasia ya Datuk. Yang jelas itu punyanya hak yang sudah diamanahkan yang nanti untuk kemaslahatan orang banyak gitu ya Datuk ya. Jadi memang Datuk dan Naga Perak itu memang ditugasin khusus ya sama sang penguasa ya untuk menjaga itu sampai pada saatnya nanti ya Datuk ya. Gimana? Oh, itu kalau dari warga sekitar ada nggak yang pernah mencoba untuk mengambil harta amanah itu? Dari orang luar. Oh, dari orang luar. Orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya. Jadi malah dari warga sekitar enggak ya? Malah dari orang-orang ini. Karena udah tahu cerita leluhur ya, Datuk ya. Mereka menghormati leluhur ya. Terus yang terjadi apa Datuk? Aku singkirkan semua. Oh, jadi nggak sempat ngambil ya Datuk? Tidak akan bisa untuk mengambil. Siapapun yang ingin mencoba untuk mengambilnya akan aku singkirkan. Tapi sampai sekarang masih ada ya Datuk yang mencoba itu ya Datuk? Orang-orang itu masih ada nggak Datuk orang-orang yang mencoba mengambil harta amanah itu setelah Datuk singkirkan balik lagi ke situ? Tidak berani. Oh, tidak berani, udah kapok ya Datuk? Sampai mereka berani kembali, nyawa mereka akan hilang. Jadi yang kemarin-kemarin ke sana itu cuma peringatan aja ya Datuk? Peringatan bahwa jangan macam-macam untuk ngambil harta amanah kan gitu ya, karena bukan haknya. Iya Datuk. Itu memang dari dulu itu Naga Perak itu ada di sana ya Datuk? Dari zaman apa Datuk? Sudah lama.
Sudah lama sekali. Mungkin zaman kerajaan apa atau zaman kenabian apa gitu. Waktu ada air bah yang naik daratan. Naik daratan. Zaman kenabian Nuh ya. Ya Datuk ya. Udah lama banget tuh. Sebetulnya Datuk, harta amanah itu sebetulnya itu hartanya siapa sih atau kok bisa ada harta amanah gitu Datuk? Dari kerajaan-kerajaan yang dulu atau dari kenabian atau dari mana Datuk itu? Harta dari kerajaan-kerajaan terdahulu yang ditinggalkan, diwasiatkan di sana. Selain itu ada lagi nggak Datuk? Dari harta siapa gitu? Tidak. Oh berarti emang dari kerajaan ya? Kerajaan-kerajaan terdahulu yang memang diwasiatkan ya? Berarti tahu ya? Raja-raja dulu itu tahu ya Datuk ya? Makanya nggak dihabiskan hartanya ya? Untuk kemakmuran rakyatnya enggak ya? Iya Datuk, ada pesan nggak Datuk buat kita semua Datuk? Jangan sekali-kali Iya Datuk. mencoba untuk mengambil harta yang bukan hak miliknya. Apabila berani mengambil nyawa taruhan, karena kami yang menjaga tidak segan-segan untuk menghancurkan kalian semua. Iya Datuk, terima kasih atas saran dan petuahnya Datuk. Mohon maaf kalau ini ada apa mengganggu waktunya Datuk berjaga. Bisa persilahkan untuk kembali berjaga lagi Datuk. Saya mau kembali ke tempat saya. Iya Datuk, matur nuwun sangat Datuk. Ya saya bantu ya Datuk. Alhamdulillah proses pengungkapan misteri naga perak ya itu kayak begitu. Ada pesan moral yang saya tangkap buat saya pribadi khususnya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Intinya jangan mengambil yang bukan hak kita. Kalau di sini kan tadi bahasanya harta amanah yang bukan haknya, sama semua itu pasti benda itu diamanahkan ke siapa itu pasti ada.
itu punya siapa, yang punya hak kan gitu. Jadi kalau bukan haknya kita ya jangan diambil. Mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan ilmu, bisa memberikan manfaat buat kita semua, bisa ada kebaikan buat kita semua. Syukur-syukur bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Jadi intinya kalau dengan gaib itu pesan saya tetap ya, jangan percaya 100% karena kebenaran adalah mutlak milik Allah gitu. Mungkin itu dulu ya Mas Haris. Ya mungkin itu dulu, mohon maaf apabila ada salah kata, ucapan maupun tindakan dari kita. Intinya tim Padepokan Nusantara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, itu dulu, monggo. Nusantara mercusuar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.